Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Tugas koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2 oleh Rosmi Dayanti SPD, SDN 53 Kota Jambi, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Jambi. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2 ini, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya pada model refleksi 4P, yaitu pertama, peristiwa, kedua, perasaan, ketiga, pembelajaran, keempat, penerapan ke depan. 1. Peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang bagi saya dalam proses pembelajaran pada modul 1.1 adalah pertama, saat saya mengetahui bahwa pembelajaran yang sebenarnya adalah berpihak pada murid, tidak memaksakan kehendak guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sesuai dengan prinsip merdeka belajar, tugas guru sebagai fasilitator yang memfasilitasi murid-muridnya agar tumbuh dan berkembang, serta mengarahkan sesuai dengan kodrat alam yang ada pada anak didiknya. Kedua, yang terpenting adalah mendidik tidak hanya mengajar saja, tetapi lebih kepada penumbuhan budi pekerti pada diri anak, agar tercipta pelajar Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa. Momen yang paling penting atau menantang bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.2, pertama, saya harus menerapkan nilai dan peran guru penggerak agar menciptakan profil pelajar Pancasila. Kedua, peran guru tidak hanya dalam pembelajaran di kelas saja, namun juga melibatkan seluruh pihak yang terkait dengan lingkungan sekolah. Ketiga, untuk meningkatkan nilai sebagai seorang guru penggerak agar saya bisa berkolaborasi dan menjadi coach bagi orang lain, maka saya harus mengupgrade diri saya dan banyak berlatih, menampilkan inovasi baru dalam pembelajaran. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah 1. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang mengajarkan pendidikan bersifat menuntut sehingga guru sebagai pemimpin pembelajaran harus berpihak pada murid, terlebih dengan menerapkan pola momong, among, dan ngemong, dan menghamba pada murid. Maka murid akan merasa belajar dengan perasaan bahagia tanpa terpaksa. 2. Guru sebagai fasilitator yang bertugas mengarahkan murid dalam proses pembelajaran dan mengarahkan murid sesuai dengan kodrat alam. 2. Perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan tersadarkan dari mimpi. Meskipun selama ini sebagian dari nilai dan peran guru penggerak tersebut telah saya terapkan dalam pembelajaran di kelas saya, tetapi saya tetap harus bertekad, harus menjadi guru yang lebih baik lagi, mendidik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dan menerapkan semua nilai dan peran guru penggerak sesuai dengan prinsip merdeka belajar agar tercipta pelajar Pancasila. 3. Pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa murid adalah objek pembelajaran dan guru hanya bertugas mentransfer materi pelajaran saja tanpa mempedulikan penanaman nilai-nilai karakter, dan murid harus mengikuti semua aturan yang dibuat guru agar tujuan pembelajaran bisa tercapai. Sekarang saya berpikir bahwa murid adalah subjek pembelajaran dan guru hanya fasilitator yang mengarahkan dan memfasilitasi murid serta menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 2. Tujuan pembelajaran akan mudah tercapai jika murid belajar dengan perasaan bahagia tanpa terbebani dengan kata harus, sebab kemampuan setiap murid berbeda sesuai dengan kodrat alam mereka. Itulah pentingnya filosofi Ki Hajar Dewantara, mendidik dengan pola momong, ngemong, dan among, serta menghamba pada siswa. Penerapan ke depan. Pertama, melakukan kegiatan pembelajaran yang melibatkan murid dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kedua, melakukan pengembangan diri secara konsisten dan berkelanjutan untuk menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak.
Demikianlah tugas koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.